benar bahwa pelaku ini telah melakukan pembunuhan yang latar belakang ini karena rasa cemburu, rasa cemburu kepada korban, yang mana mereka ini telah berhubungan lebih kurang 7 tahun dan rencana akan menikah. Dia pernah menelpon si korban, kalau kamu berselingkuh akan saya bunuh. Terima kasih dapat kita jelaskan pada hari ini Kamis kita melaksanakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Morapanas. Ada beberapa adegan yang kita laksanakan. Maka hari ini kita dengan kejaksaan dan penasihat hukum akan mengulang kembali bagaimana reka peristiwa yang telah dilakukan oleh tersangka pada saat pembunuhan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan kami dari Catatan Inspirasi. Tetap pada prinsip kita bahwa ngomong banyak belum tentu benar, tapi ngomongin kebenaran nggak perlu banyak-banyak, tapi kebenaran pantas diomongin. Ya, kali ini kita sedang bersama Bapak AKP Evi Wansri SH. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Beliau adalah Kasat Reskrim di Polres Solok Kota. Pemirsa, sore ini kita akan kembali mengikuti perjalanan dari peristiwa yang lalu di mana ada sebuah kejadian pembunuhan yang terjadi di Nagari Jorong Sawah Ampang Morapanas di Kabupaten Solok, Nagari Morapanas. Di mana korbannya adalah saudari yang dimana pelakunya RS. Dan sampai hari ini tentu saja masyarakat masih bertanya-tanya sampai di mana upaya-upaya kepolisian dalam mengungkap kasus ini sehingga nanti menjadi sebuah kasus yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dan dari acara kita ini semoga bisa diambil manfaatnya nanti tentang bagaimana pengungkapan kasus ini dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dari Polres Solok Kota. Untuk itu pemirsa langsung saja kita tanya kepada Bapak Evi Wansri. Pak, katanya kemarin ya Pak ya telah dilakukan rekonstruksi, betul Pak ya? Betul. Rekonstruksi dari kejadian. Sebenarnya rekonstruksi itu sendiri apa Pak? Ya, terima kasih Kak Ad. Di sini kita ulas kembali, mungkin kita review ke belakang kasus kejadian pembunuhan yang bertempat di Sawampang itu tanggal 2 November 2022. Kita telah melakukan beberapa kegiatan atas perintah Bapak Kapolres Solok AKBP Ahmad Fadilan. Dalam kejadian tersebut beliau memerintahkan kami selaku Kasat membuat tim untuk melakukan pencarian atau pengejaran terhadap pelaku RF ini. Iya. Jadi alhamdulillah atas petunjuk dan arahan dari Bapak Kapolres, kita laksanakan kemarin hari Kamis, tepatnya tanggal 24 November, kita melakukan rekonstruksi terhadap kejadian pembunuhan ini. Yang mana tujuan dari kita laksanakan rekonstruksi ini adalah untuk memberi gambaran apakah benar-benar di sana telah terjadi suatu peristiwa seperti yang dilaporkan adanya satu kasus pembunuhan. Rekonstruksi ini dikandung maksud adalah untuk menggambarkan atau memberikan sedikit gambaran kepada kami penyidik dan rekan-rekan dari PJU bagaimana sih cara, motif atau hal-hal lain yang dilakukan oleh pelaku sewaktu akan menghabisi korban ini. Gitu. Jadi
Dari urutan peristiwa itu perjalanan dari mulai pengamanan ya Pak ya, pelaku kemudian dibuatkan BAP-nya, kemudian baru dilakukan rekonstruksi. Ya benar. Jadi rekonstruksi ini penyesuaian barangkali ya Pak ya, penyesuaian antara BAP dengan kejadiannya di lapangan gitu Pak. Ya benar sekali Pak. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka akan menceritakan apa-apa yang telah dia lakukan pada saat atau sebelum kegiatan untuk melakukan pembunuhan. Di sana kita cocokkan apakah yang diterangkan dalam proses permintaan keterangan yang kita sebut dengan BAP sama enggak seperti kejadian yang sebenarnya dia lakukan. Di sana murni kita tidak ada mengarahkan pelaku ini, tapi murni itu dilakukan sendiri. Urutan-urutan mulai dari dia berangkat dari Kalimantan ke Padang, ke Padang ke Solo, di Solo dia membeli alat, kemudian berjumpa dengan korban, kemudian sama-sama ke rumah korban dan di sana terjadi cekcok, kemudian korban pelaku emosi dan melampiaskan emosinya itu dengan cara melakukan pembunuhan korban dengan pisau yang telah dia siapkan. Itu sama dengan seperti yang dijelaskan dalam bentuk BAP. Sebab itu kita minta keterangan oleh penyidik di Polres Solo Kota. Oh gitu Pak ya. Secara intinya memang berkesesuaian tuh Pak ya antara banyak penyidik ya Pak ya. Kalau nanti dalam rekonstruksi berbeda dengan BAP, itu kita akan rubah lagi BAP-nya. Kita akan menurut rekonstruksi ini, gimana sih rekonstruksi ini sebenarnya terjadi, itu nanti kita tuangkan kembali ke dalam BAP. Apabila dalam BAP ada beberapa kegiatan atau tindakan yang tidak tercantum dalam BAP, setelah rekonstruksi akan kita tambahkan dalam BAP kembali. Dalam BAP, dalam keilmuannya ya Pak ya, dalam teorinya. Sebuah rekonstruksi itu seberapa kuat Pak kebenarannya ketimbang BAP-nya gitu Pak? Makasih Pak. Jadi untuk suatu kasus pembunuhan itu kalau tanpa rekonstruksi itu tidak akan diterima oleh JPU ataupun oleh pengadilan. Nah, karena di sana tuh kenapa ini rekonstruksi kita lakukan? Karena ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan ini adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun. 20 tahun. Ya, maka seseorang itu harus jelas dia pelakunya. Jangan nanti tanpa rekonstruksi kita lakukan suatu perkara kita naikkan kepada JPU. Jangan-jangan bukan dia yang pelakunya. Atau ada seseorang yang mengaku-mengaku nih dia yang melakukan pembunuhan. Nyatanya dia tidak pelaku nih sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebutlah maka kita lakukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah bagaimana si pelaku sendiri mengulang kegiatan yang dia lakukan pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban. Itu kejadian itu Pak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kebenaran dari sebuah rekonstruksi itu adalah keabsahannya terjamin gitu Pak ya. Benar sekali. Benar Pak ya. Karena dia tidak bisa berpikir pada saat melakukan rekonstruksi itu lagi umpamanya begini loh Pak. Umpamanya dia akan merekayasa kegiatannya di tempat itu. Tentu saja kepolisian punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya Pak ya bahwa ini benar atau tidak atau itu dibuat rekayasa kemudian atau bagaimana gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Berarti rekonstruksi ini penting dilakukan gitu. Sangat penting sekali. Biasanya itu kan karena itu rekonstruksi itu kegiatan itu dilakukan pada tempat kejadian ya Pak ya. Kan itu biasanya kita berada di tempat yang di tengah-tengah masyarakat. Selama kemarin proses rekonstruksi itu bagaimana Pak? Apakah lancar saja atau dapat hambatan atau gimana? Ya, makasih Pak. Jadi terhadap rekonstruksi ini adalah hal yang pokok, yang vital terhadap suatu penanganan perkara yang cukup hukumannya berat. Jadi sebelum kita melakukan rekonstruksi, kita menyampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Kapolres, kita sampaikan urutan-urutan rekonstruksi sesuai dengan yang diterangkan tersangka. Kemudian kita sampaikan ke pimpinan, pimpinan membaca, kemudian pimpinan nanti akan menghubungi bagian operasional, yaitu Kabaop. Tujuannya apa?
pimpinan tidak mau anggap remeh suatu hal kejadian ini, underestimate. Maka di situ disiapkan pasukan untuk antisipasi adanya perlawanan atau niat balas dendam dari keluarga korban Keluarga korban. atau masyarakat sendiri, masyarakat di sana. Alhamdulillah kemarin kita dengan satuan pengamanan yang cukup lengkap, Ya. kita mendatangi TKP untuk melakukan rekonstruksi dan didukung oleh masyarakat Muara Panas Oh. yang memahami bahwa proses ini telah ditangani oleh pihak Polres Solok Kota. Makanya kami diberi ruang oleh masyarakat dan keluarga korban tidak melakukan tindakan-tindakan yang juga akan membahayakan terhadap jiwa si pelaku. Ya, sementara si pelaku ini sebenarnya harus mempertanggungjawabkan puannya ya Pak ya. Ya, secara hukum. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kondisi di lapangan ketika terjadinya rekonstruksi itu penting ya Pak ya. Penting. Penting. Kadang sering terjadi juga di tengah-tengah kegiatan seperti itu ada mungkin ya keluarga korban ya Pak ya. Kita paham bahwa keluarga korban tentu saja ya merasa gimana gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga mereka akan mengambilkan tindakan. Tapi kemarin aman ya Pak. Aman. Ya? Aman. Jadi dapat kita tambahkan juga Kak, kita kemarin melaksanakan rekonstruksi itu sebanyak 24 adegan. 24 Cukup banyak adegannya dan cukup menyita perhatian dari masyarakat Kota Solo dan masyarakat kabupaten. Oh. Nah, tapi karena masyarakat Kota Solo sudah menyadari dan memahami bahwa si tersangka telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh keluarga korban itu pengadilan lah yang akan nanti memutuskan apakah nanti dihukum bagaimana. Kita tunggu apa bentuk putusan diberikan oleh pengadilan negeri Kabupaten Solo. Kalau gitu kita pantas mengucapkan terima kasih ya Pak ya kerjasamanya dari masyarakat, dari pemerintah nagarinya sendiri barangkali Iya, ya Pak benar. ya. Kemudian keluarga korban yang sudah memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekonstruksi dengan aman dan nyaman gitu ya Pak ya. Iya benar. Ya, kemudian dari sebuah acara rekonstruksi kemarin itu Pak, mungkin ada semacam kesimpulan atau apa yang melatar belakangi si pelaku ini melakukan pembunuhan ini Pak? Ya. Jadi setelah kita lakukan rekonstruksi benar bahwa pelaku ini telah melakukan pembunuhan yang latar belakang ini karena rasa cemburu, ya, rasa cemburu kepada korban yang mana mereka ini telah berhubungan lebih kurang 7 tahun. Dan rencana akan menikah. Nah, tapi karena mungkin si korban ada niatan lain atau ingin mengakhiri hubungannya dengan si pelaku, membuat si pelaku ini merasa emosi dan tidak senang. Makanya dia pernah menelpon si korban, kalau kamu berselingkuh akan saya bunuh. Akan bunuh. Sudah diancam duluan Diancam juga ya? duluan. Dan itu diakui secara jelas oleh si pelaku dengan ditambahkan waktu kita melaksanakan rekonstruksi. Di sana tergambar memang si pelaku sangat-sangat cemburu kepada korban yang selama ini telah berhubungan lebih 7 tahun. 7 tahun gitu Pak ya. Nah, dari kacamata Bapak sebagai anggota kepolisian ya Pak ya, kan banyak alasan sebenarnya dari seorang pelaku. Pasti dia akan menjawab itu alasannya gitu Pak ya. Sebenarnya apapun alasannya, apapun seberat apapun itu, bahwa membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang bukanlah jalan keluar dari sebuah apa itu ya Pak ya. Itu bagaimana pandangan Pak? Ya, kalau kami dari kepolisian, apapun alasannya itu tidak menjadi hal yang penting bagi kami. Tapi bagi kami itu, barang siapa itu telah melakukan kejahatan, itu harus berhadapan dengan hukum. Apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Nah, jadi mungkin bagi kita masyarakat ya bahwa untuk menyelesaikan sebuah keinginan barangkali ketidaksukaan atau apapun alasannya, bahwa untuk menghilangkan nyawa seseorang bukanlah pilihan sebenarnya ya Pak ya. Dan itu sebenarnya bisa dijadikan jalan keluarnya. Dan tentu saja bahwa ketika sudah berhadapan dengan hukum, tentu saja
akan menjadi penyesalan. Bagaimana dengan si pelaku ini, Pak? Apakah ada penyesalan bagi dia setelah melakukan ini? Ya, kami dari pihak kepolisian melihat keseharian pelaku di dalam ruang tahanan. Beliau sangat menyesali perbuatan, sangat menyesali karena dia tidak bisa lagi untuk berkata-kata, mungkin karena kecemburuan yang berlebihan atau emosi yang berlebihan sehingga dia melakukan ini. Tapi pada dasarnya dia menyampaikan dia sangat menyesal, sangat menyesal. Dan kita lihat sekarang pelaku di dalam rumah tahanan Polres Solok Kota, ya rajin sholat, berdoa, kami lihat untuk menyesali segala perbuatannya. Tetapi apapun itu yang dilakukan, yang pelaku tetap harus mempertanggungjawabkannya di muka hukum. Karena tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap tindakan yang dia lakukan dengan menghilangkan nyawa korban ini. Nyawa korban gitu, Pak ya. Nah, dari kalau dari keluarga korban gitu, Pak ya, ada enggak pesan-pesan tersendiri gitu disampaikan kepada pihak penyidik atau kepolisian gitu, Pak? Ya, terima kasih di ibu korban ini menyampaikan di korban ini adalah anak satu-satunya perempuan. Harapan bagi keluarganya, dan ibu korban pun telah menyediakan rumah nih, Pak. Rumah untuk anaknya ini. Seandainya dia nanti menikah dengan pelaku, rumah dan kos-kosan yang tempat kejadian perkara itu akan diberikan kepada anaknya. Dan beliau berpesan agar kami dari penyidik memproses perkara ini secara benar dan transparan. Dan tidak menyembunyikan sesuatu sehingga dapat melemahkan perkara. Harapan tersebut, walaupun si ibu korban tidak meminta, itu sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami di jajaran Polres Solok Kota ini. Jadi masyarakat tidak lagi berpikir bahwa kepolisian nanti bertindak tidak adil, tidak melakukan dengan sesuai dengan porsinya gitu, Pak ya. Benar. Nah, jadi dari pihak kepolisian begitu perjalanan sebuah proses bagaimana seorang tersangka sampai mempertanggungjawabkan kelakuannya atau perbuatannya tersebut di pengadilan, dan nanti semua tentu saja berakhir di pengadilan seberapa dia harus bisa mempertanggungjawabkannya ya, Pak ya. Ya, benar. Nah, kemudian bagi masyarakat awam nih, Pak, kan biasanya hal-hal seperti itu kan hanya habis setelah si pelaku dihukum begitu, Pak ya. Sementara kan harusnya ya seperti saya sendiri ya, Pak ya, tentu saja punya anak ya, Pak ya, kita bagaimana kita membesarkan anak perempuan kita dengan susah payah, dengan apapun kemampuan kita untuk menjaganya supaya tetap mencapai cita-citanya, menjadi bahagia pada satu saat gitu, Pak ya. Dan hari ini harus dihabisi oleh seorang yang tadinya harusnya menjadi keluarga ya, Pak ya. Nah, hal itu kan biasanya ada semacam apakah itu dorongan dari lingkungan atau faktor pendidikan atau memang agama atau bagaimana itu, Pak, menurut pandangan Bapak? Kurangnya agama atau kurangnya pendidikan membuat seseorang bisa saja mengambil tindakan separah itu kira-kira, Pak? Itu mungkin karena tidak ada lain, karena hanya didorong dengan rasa cemburu aja, Pak. Cemburu dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga dia melakukan. Menurut kami mungkin juga didorong dengan latar pendidikan yang teman-temannya pelaku ini bekerja di kapal. Mungkin di sana telah terbiasa dengan tindakan-tindakan yang agak-agak keras, kehidupan keras. Kita tahu gimana dia sebagai ABK suatu kapal, mungkin sudah susah payah untuk mengumpulkan sesuatu, berharap dia akan bisa memiliki si korban, tapi si korban berpaling. Mungkin itu alasan yang pasti. Tapi alasan yang pasti kita tidak bisa gali dari si pelaku karena dia tetap mengatakan bahwa karena cemburu aja. Karena cemburu aja, Pak ya. Kemudian juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa perkara ini sesegera mungkin akan kita limpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Solok. Kita menunggu apakah perkara ini dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Kalau lengkap, kita serahkan tersangka dan barang bukti.
Tapi kalau perkaranya ada kekurangan atau petunjuk yang diminta oleh jaksa, kita lengkapi petunjuk tersebut. Lengkapi ya Pak ya. Tapi sejauh ini untuk proses ke sana sudah terpenuhi itu Pak syarat-syaratnya. Sudah, mungkin dalam minggu-minggu ini berkas segera kita limpahkan ke kejaksaan. Supaya pihak si korban tentu saja merasa terwakili itu ya Pak ya. Iya. Sewaktu kita datangi ataupun kita panggil ke Polres, beliau selalu menangis, menangis dan menampakkan ekspresi yang frustasi. Iya. Sebenarnya orang tua korban telah lama mengingatkan anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan dengan si pelaku.